Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhoillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la kulli antin syarihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sayyidul istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Wa qala ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah salat subuh musala An-Nur Grafika Citra Sentosa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama menunaikan salat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan kajian ilmu Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaatul udma besok di hari kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita mengenai siapa-siapa yang boleh untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Yang berikutnya yakni wanita menyusui, wanita hamil dan orang yang sudah lanjut usia. Dalam pembahasan ini tentang wanita yang menyusui, wanita hamil dan orang yang sudah lanjut usia, ada dua masalah yang cukup populer. Yang pertama, jika wanita hamil dan wanita menyusui berbuka, apa sanksi terhadap mereka? Dalam masalah ini terdapat 4 pendapat. Orang yang hamil, wanita hamil dan menyusui. Pendapat pertama, wajib membayar kafarat saja dan tidak wajib mengqadha puasa. Pendapat ini dikutip dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Yang kedua, wanita ini wajib membayar qadha puasa dan tidak wajib membayar kafarat. Pendapat ini kebalikan pendapat yang pertama tadi. Dan pendapat ini Imam Abu Hanifah berikut murid-muridnya Abu Ubaid dan Abu Thawr termasuk menganut pendapat yang ini. Jadi
eh, tetap wajib mengqadha puasa dan tidak membayar kafarat. Pendapat yang ketiga, ya, mereka wajib mengqadha puasa dan juga wajib membayar kafarat. Ini pendapat Imam Syafi'i. Untuk pendapat Imam Syafi'i dirinci, kata An-Nawawi, menurut kami jika mereka mengkhawatirkan dirinya, maksudnya orang yang sedang hamil maupun menyusui tadi, bukan yang lain, atau mereka mengkhawatirkan dirinya dan anaknya, mereka boleh berbuka dan harus mengqadha tanpa membayar fidyah. Jadi kalau mengkhawatirkan diri dan anaknya, maka mereka wajib membayar qadha dan tanpa membayar fidyah. Dan jika mengkhawatirkan anaknya, ya, hanya anak saja, mereka boleh berbuka dan harus mengqadha. Yang benar ia juga wajib membayar fidyah. Menurut Ibnu Al-Mundhir, seperti yang dikutip oleh An-Nawawi, dalam masalah ini ada 4 pendapat di kalangan para ulama. Kata Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan Said Al-Jubair, mereka boleh berbuka tetapi wajib membayar fidyah dan tidak wajib mengqadha. Kata Atha bin Abu Rabbah, Al-Hasan, Ad-Dakha, Ibrahim An-Nakhai, Az-Zuhri, Rabi'ah, Az-Zawi, Abu Hanifah, As-Saur, dan Ubaid, dan ulama-ulama ahli fikir, mereka boleh berbuka tetapi wajib mengqadha dan tidak wajib membayar fidyah, sama seperti orang yang sakit. Kata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, mereka boleh berbuka tetapi wajib mengqadha dan membayar fidyah. Imam Ahmad ini, seperti yang dikutip dari Mujahid. Dan kata Imam Malik, untuk wanita hamil boleh berbuka tetapi wajib mengqadha tanpa membayar fidyah. Dan untuk wanita menyusui boleh berbuka tetapi wajib mengqadha dan membayar fidyah. Menurut Ibnu Rus sendiri cenderung pada pendapat Atha, ya. Yang benar ialah mereka wajib mengqadha tanpa membayar fidyah. Ini pendapat yang ketiga tadi. Pendapat yang keempat, wanita hamil wajib mengqadha puasa, sementara wanita menyusui wajib mengqadha puasa sekaligus wajib membayar kafarat atau fidyah. Menurut versi pendapat yang populer dari Imam Malik, kata Ibnu Juzai, menurut Ibnu Wahab, yang sejalan dengan pendapat Imam Syafi'i, wanita hamil wajib membayar fidyah. Kata ashab, hanya dianjurkan. Menurut Ibnu Al-Majishun, jika ia mengkhawatirkan dirinya, ia tidak wajib membayar fidyah karena ia sakit. Dan jika ia mengkhawatirkan anaknya, ia harus membayar fidyah. Tentang kewajiban membayar fidyah atas wanita yang menyusui ada 2 versi pendapat. Ya, bagaimana? Silang pendapat ini berpeluang apakah wanita hamil dan wanita menyusui disamakan dengan orang yang keberatan berpuasa atau dengan orang sakit. Jadi memang ada beberapa pendapat, tadi ada 4. Pertama, ya hanya membayar kafarat saja, tidak mengqadha puasanya. Ini ya enteng, rada enteng, ya. Menurut Ibnu Abbas tadi. Terus yang kedua tadi, ya wajib tetap mengqadha puasa tapi tidak membayar kafarat. Maksudnya membayar puasa ini, mengqadha puasanya di luar bulan Ramadan ketika sudah melahirkan atau sudah menyusui. Nah, ini kan nanti kalau menyusui lagi kan berat, padahal anaknya itu harus setiap hari menyusui walaupun orang tuanya puasa. Ini kan berat. Mungkin sampai setahun masih menyusui karena anak itu kan disusui normalnya 2 tahun untuk disape.
Ada juga yang mewajibkan menurut Imam Syafi'i itu ya mengqadha juga membayar kafarat. Nah, puasa ya tetap, bayar kafarat ya tetap. Karena apa? Karena memang meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Nah, ya ini memang ada beberapa pendapat seperti itu. Silakan nanti dipilih. Bagi ulama-ulama yang menyamakan wanita hamil dan wanita menyusui dengan orang sakit, mereka berdua hanya wajib mengqadha puasa saja. Dan bagi ulama-ulama yang menyamakan wanita hamil dan wanita menyusui dengan orang yang keberatan berpuasa, mereka berdua hanya wajib membayar fidyah saja, bukan mengqadha. Nah, ini rada masuk akal ya, karena orang sudah sakit payah tetap suruh puasa kan tidak mungkin kan. Nah, akhirnya membayar fidyah tadi diganti. Hal itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 184. Dan orang-orang yang tidak mampu berpuasa wajib membayar fidyah berupa pemberian makanan kepada orang-orang miskin. Dan bagi ulama-ulama yang menyamakan wanita hamil dan wanita menyusui dengan orang sakit dan juga orang yang berkeberatan berpuasa, maka mereka berdua wajib mengqadha karena mereka identik dengan orang sakit, dan juga wajib membayar fidyah karena mereka identik dengan orang yang keberatan berpuasa. Nah, ini dua-duanya harus dilaksanakan. Boleh jadi wanita hamil dan wanita menyusui juga disamakan dengan orang sehat yang berbuka, tetapi hal itu lemah ya, lemah yang sudah sakit. Karena sebenarnya orang yang sehat tidak boleh berbuka. Orang sehat tidak ada udzur, tidak ada alasan, ya wajib berpuasa. Orang normal maksudnya. Ada sebagian ulama yang membedakan wanita hamil dengan wanita menyusui, dan ada yang menyamakan wanita hamil dengan orang yang sakit, menyamakan wanita menyusui dengan orang sakit, dan menyamakan orang yang keberatan berpuasa dengan orang sehat. Pendapat ulama yang mewajibkan wanita hamil dan wanita menyusui mengqadha saja atau mewajibkan membayar kafarat saja lebih utama daripada pendapat yang mewajibkan mereka mengqadha sekaligus membayar fidyah. Ya, salah satu maksudnya. Kalau mengqadha puasanya ya sudah mengqadha saja. Kalau tidak mengqadha puasa ya membayar kafarat saja atau fidyah. Tidak dua-duanya. Tapi kalau dua-duanya ya lebih utama. Ya, karena anggap aja tentu sebagai sedekah. Karena puasa tidak bisa digantikan pahala puasa Ramadan itu. Hanya Allah yang tahu. Sama seperti pendapat ulama yang mewajibkan mereka berdua mengqadha saja juga lebih utama daripada membayar fidyah saja. Karena bacaan tersebut tidak mutawatir, menunjukkan sesuatu yang sudah sangat jelas. Perihal seorang kakek dan seorang nenek yang sudah tidak sanggup berpuasa, para ulama sepakat bahwa mereka berdua boleh berpuasa, berbuka maksudnya. Ya, sudah tua renta. Mereka berpendapat, para ulama maksudnya, apa sanksinya jika keduanya berbuka? Menurut sebagian mereka, menurut ulama, harus membayar fidyah. Dan menurut sebagian yang lain tidak wajib membayar fidyah. Imam Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah cenderung pada pendapat yang pertama, ya, yakni hanya membayar fidyah. Imam Malik cenderung pada pendapat yang kedua, ya tidak wajib membayar fidyah. Orang-orang yang sudah tua renta boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan dan tidak ada kewajiban atau boleh tidak membayar fidyah. Ini menurut Imam Malik. Tetapi Imam Malik menganjurkan hal itu.
Sebagian besar ulama yang mewajibkan membayar fidyah mengatakan besarnya fidyah yang harus dibayarkan ialah 1 mud setiap hari. 1 mud itu kira-kira 6 on, ya, untuk makan sehari 3 kali 1 orang. Ada yang mengatakan cukup beberapa ciduk tangan seperti yang pernah dilakukan oleh Anas. Ini kalau memang tidak ada. Perbedaan pendapat tersebut ini bertolak dari perbedaan dalam bacaan ayat seperti yang telah dikemukakan sebelumnya. Maksudnya ialah bacaan yang baca dan atas orang-orang yang memaksakan diri menjalaninya. Ulama-ulama yang mewajibkan untuk mengamalkan bacaan yang tidak ada mushaf, yang tidak ada dalam mushaf, namun berlaku dari jalur perorangan perawi yang bersifat adil. Mereka mengatakan bahwa seorang kakek adalah termasuk mereka. Maksudnya termasuk ya orang sakit tadi. Sementara ulama-ulama yang tidak mewajibkan untuk mengamalkannya, mereka memperlakukan status hukum orang sakit yang berkepanjangan sampai ia meninggal dunia. Jadi lihat dulu orang tuanya seperti apa. Orang tuanya atau orang sakit ini ada harapan sembuh atau tidak. Nah, itu juga ada perbedaan dalam penetapan hukum menurut beberapa ulama fikih. Itulah ketetapan hukum bagi segolongan orang yang diperbolehkan berbuka maksudnya. Adapun ketetapan hukum bagi segolongan orang yang seharusnya tidak boleh berbuka, namun mereka berbuka dalam masalah ini, perhatian kita sepatutnya tertuju pada orang yang berbuka karena alasan bersetubuh. Nah ini orang yang berbuka bukan karena alasan bersetubuh. Jadi banyak sekali alasan-alasan mengapa dia tidak berpuasa. Mungkin karena batal karena siang hari melakukan persetubuhan. Tapi ada orang yang batal puasa bukan karena persetubuhan. Kepada orang yang berbuka karena alasan yang disepakati para ulama dan kepada orang yang berbuka karena alasan yang diperselisihkan oleh para ulama, maksudnya hal itu bila disamakan atau tidak. Berbuka seperti itu ada yang dilakukan karena alasan lupa atau karena sengaja, atau karena kesadaran atau karena paksaan. Perihal orang yang berbuka karena melakukan hubungan seks dengan sengaja pada siang hari di bulan Ramadan, para ulama sepakat ia wajib mengqadha puasanya dan membayar kafarat. Ini hati-hati, semua sepakat. Seorang suami istri siang hari di bulan Ramadan melakukan hubungan badan, ini wajib mengqadha puasanya dan membayar kafarat. Berdasarkan hadis yang bersumber dari Abu Hurairah, sesungguhnya ia berkata, ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala halaktu ya Rasulullah, faqala ma ahlakat qala waqa'tu ala imraati fi Ramadan qala hal tajidu ma tu'tiqu bihi raqadah qala la qala hal yastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain qala la qala hal tajidu ma tuqimu bihi sittina miskinan qala la summa jalasa fa'udiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bifuraqin fihi tamrun faqala tasaddaq bihada faqala alaf afqara minni fama baina labai taha ahlu baitin ahwaju ilaihi minna qala fadhahikan nabiyyu hatta badat anyabuhu sumakala idhab fa'atimhu ahlak. Seseorang ya ja'a rajulun ila Rasulullah, seseorang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, hancur aku wahai Rasulullah. Beliau bertanya, apa yang membuatmu hancur? Gitu.
Ia menjawab, aku telah menyetubuhi istriku di siang hari di hari bulan Ramadan. Nah, Rasulullah bertanya, apakah kamu sanggup memerdekakan seorang budak? Ia menjawab, tidak. Beliau bertanya, Rasulullah bertanya, apakah kamu sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut? Ia menjawab, tidak. Rasulullah bertanya lagi, apakah kamu mampu memberi makan 60 orang miskin? Si laki-laki tadi menjawab tidak. Kemudian ia duduk. Selanjutnya beliau muncul dengan membawa 1 karung kurma seraya bersabda, sedekahkan kurma ini. Orang tadi, apakah kepada orang lebih miskin daripada aku? Nah, orang tadi tanya, di kampung ini tidak ada keluarga yang lebih membutuhkan daripada keluargaku. Mendengar itu Rasulullah SAW tersenyum sampai terlihat gigi sarinya. Kemudian beliau bersabda, pergilah dan berikan kurma itu kepada keluargamu. Nah, ini ya ceritanya orang yang miskin, orang yang ya tidak mampu di kampung itu, tapi di siang hari dia melakukan hubungan suami istri, disuruh memerdekakan budak tidak punya, suruh membayar kodok puasa 2 bulan berturut-turut tidak mampu, kemudian disuruh memberi makan fakir miskin sebanyak 60 orang tidak mampu. Ini akhirnya apa? Rasulullah memberi sekarung kurma kepada orang tersebut, suruh menyedekahkan kepada orang kampungnya. Tapi orang kampung ini mengatakan, bertanya kepada Rasulullah, apakah kurma ini harus saya sedekahkan kepada orang yang tidak mampu ya Rasulullah di lingkungan kami? Iya. Orang ini mengatakan kepada Rasul, di lingkungan kami itu tidak ada yang lebih tidak mampu daripada kami ya Rasulullah. Ya udah kalau begitu pergi sana, itu kurmanya dimakan sama keluargamu. Ya, ini sangat ya tragis nasibnya. Ya. Dari sini mereka lalu berselisih dalam beberapa masalah, diantaranya apakah hukum qadha dan kafarat untuk berbuka karena makan dan minum dengan sengaja sama seperti hukumnya karena bersetubuh atau tidak. Ya, kalau menurut ini bersetubuh lebih berat gitu loh. Jika seorang bersetubuh karena lupa, apa sanksi terhadapnya? Apa sanksi terhadap seorang wanita yang bersetubuh bukan karena dipaksa oleh suaminya? Apakah kafarat yang diwajibkan dalam hadis tadi penerapannya harus berurutan atau bisa dipilih? Atau kafaratnya berupa memberi makan orang miskin, berapa banyak yang harus diberikan? Kalau persetubuhannya dilakukan beberapa kali, apakah kafaratnya harus berlipat ganda? Nah, ini juga terjadi perbedaan. Bolehkah kafarat berupa memberi makan orang miskin ditunda karena alasan kesulitan ekonomi orang yang bersangkutan sehingga harus menunggu sampai ia mampu? Nah, ini para ulama berselisih pendapat. Ada beberapa kontroversial dari sebagian ulama bahwa bersetubuh dengan sengaja tidak mewajibkan membayar kafarat, tetapi hanya mewajibkan mengqadha saja. Ini ada yang mengatakan seperti itu. Ya, tetap kamu harus mengqadha puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, ini ada ulama yang tetap keras ini. Mungkin mereka belum mendengar hadis tersebut, atau mungkin tidak ada keharusan di dalamnya. Sebab kalau ada keharusan, tentu orang yang mampu memerdekakan budak atau memberi makan 60 orang miskin diwajibkan berpuasa dulu 2 bulan berturut-turut. Kalau orang itu tidak mampu memerdekakan budak, tentunya dengan syarat ia sehat. Kalau saat itu ia sedang sakit, tentu Rasulullah SAW memberitahu kepadanya agar berpuasa 2 bulan berturut-turut kalau sudah sehat.
Ada lagi pendapat kontroversial dari sebagian ulama yang lain, kata mereka, ulama ini, orang yang bersetubuh tersebut hanya wajib membayar kafarat karena yang disebutkan dalam hadis hanya kafarat. Qadha yang wajib berdasarkan ayat Al-Quran adalah bagi orang yang diperbolehkan berbuka atau orang yang dilarang berpuasa. Sementara orang yang berbuka dengan sengaja tidak ada nas yang mewajibkannya mengqadha puasanya. Pendapat ini berdasarkan qiyas yang menyamakannya dengan orang yang meninggalkan sholat karena sengaja sampai habis waktunya. Tetapi perselisihan dalam kedua masalah ini sangat langka. Perselisihan yang populer ialah perselisihan dalam masalah seperti yang telah dikemukakan tadi. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai ini kita harus hati-hati ya. Sebagai solusinya bagaimana? Ya kalau kita sedang berpuasa ya jangan terlalu buka aurat di depan suami istrinya. Pak, ini ceritanya, kisahnya pengantin baru. Nah, maka Rasulullah tidak menganjurkan melakukan pernikahan menjelang bulan Ramadan. Jadi kalau mau melakukan pernikahan ya setelah bulan Ramadan atau jauh-jauh hari sebelum bulan Ramadan. Biar apa? Ya terhadap istrinya, terhadap suaminya begitu di siang Ramadan tidak setrumnya tidak terlalu keras, tidak terlalu kenceng, tidak tegangan tinggi. Karena apa? Ya sudah terbiasa. Tapi kalau menjelang Ramadan kurang 2 hari, kurang 3 hari melakukan akad nikah, takutnya apa? Nanti begitu pulang kerja melihat istrinya yang seperti itu tidak tahan. Nah, padahal di siang bulan Ramadan. Nah, ini kan malah kasihan. Suruh membayar atau mengganti puasanya 2 bulan berturut-turut, atau minimal tadi membayar kafarat untuk 60 orang miskin. Itu dilakukan untuk sekali melakukan hubungan seks di siang hari di bulan Ramadan. Nah, ini kita harus hati-hati. Karena biar apa? Ya yang namanya puasa kalau kita mau mengganti atau mengqadha puasa di bulan lain itu beda. Walaupun kita sudah menunaikan mengqadha tadi, menggantikan puasa tadi, pahalanya berbeda. Tapi kalau dilaksanakan di bulan Ramadan itu bisa dilipat gandakan pahalanya. Bisa 10 kali, bisa 700 kali, bahkan tak terhingga. Sebagaimana Rasulullah mengatakan as-saumu li, hadis qudsinya, as-saumu li wa ana ajzi bi. Puasa itu untukku, kata Allah, ya. Dan aku yang membalas puasanya. Jadi nanti pahala puasa masing-masing individu, masing-masing orang berbeda. Si A puasa sehari, dia membaca Al-Quran 1 juz atau 2 juz, terus dia juga bersedekah, berbuka kepada 10 orang fakir miskin. Ya, dia mendapatkan pahala ngajinya 10 juz, 1 juz tadi, juga mendapatkan pahala dia bersedekah, dan juga pahala orang yang diberi buka tadi. 10 orang yang diberi buka tadi melakukan apa? Yaitu akan dia dapatkan. Jadi orang yang memberi buka kepada seseorang tadi juga melakukan hal-hal yang baik, mungkin membaca Al-Quran 1 juz juga, dia mendapatkan pahala yang sama dan tidak mengurangi pahala tersebut.
Jadi orang tadi sudah membaca Quran sendiri 1 juz juga mendapatkan pahala puasa orang yang membaca Al-Quran 1 juz tadi. Maka ya, pahala puasa masing-masing individu itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, ini menjadi catatan kita untuk memanfaatkan waktu-waktu luang di bulan Ramadan nanti. Dan karena puasa Ramadan sebagai peluang, sebagai kesempatan yang Allah berikan kepada umat Islam, ya. Kalau kita bisa mengambil peluang, memanfaatkan peluang, mengambil kesempatan itu, insya Allah kita akan mendapatkannya. Dan syaratnya mudah, tidak sulit. Asal kita mau melakukan puasa di bulan Ramadan, kita mau melakukan qiyamul lail atau sholat tarawih di bulan Ramadan, insya Allah itu akan kita dapatkan ampunan dari Allah. Lebih-lebih nanti kita akan mendapatkan tujuan dilaksanakan puasa, yakni takwa, menjadi orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa itu posisi tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Ya, caranya ya, orang bertakwa ya yakni kita bisa menjalankan puasa Ramadan. Cuman ingat, kita melakukan puasa Ramadan bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, menahan makan dan minum, tetapi bagaimana juga seks di siang hari, tetapi juga bisa menahan hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa itu sendiri. Ya, contoh, orang puasa itu dilarang ghibah, dilarang ngomong dengan ya saudara kita, dilarang melihat hal-hal yang diharamkan, dilarang untuk mendengarkan sesuatu. Mungkin ada orang yang membicarakan aib orang lain, kemudian saya tidak membicarakan, Pak, saya tidak melihat, saya cuma mendengarkan. Nah, ini juga akan mengurangi, menggugurkan pahala puasa itu sendiri. Pernah disindir oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, rubbama shaimin laisa lahul jaza illal ju'a wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan pahala puasa. Yang dia dapatkan hanya lapar dan dahaga, hanya lapar dan haus. Karena apa? Karena pahala puasanya dihapuskan sendiri, dirusak sendiri dengan hal-hal yang dilarang agama. Walaupun dia memang menahan lapar dan dahaga, juga menahan dari melakukan hubungan badan atau seks. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan nanti puasa di bulan Ramadan yang akan datang kita bisa menunaikan puasa ini dengan baik. Kita diam saja dianggap membaca tasbih oleh Allah. Kalau kita melakukan kebaikan, kewajiban, pahalanya dilipat gandakan. Kita melakukan kesunahan-kesunahan, dianggap melakukan hal-hal yang diwajibkan Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan pada kita, memberikan kesempatan kepada kita bisa bertemu di bulan Ramadan yang insya Allah beberapa hari ke depan datang di hadapan kita. Dan selama Ramadan, kajian Ahad pagi dialihkan di Masjid As-Sofat, dan insya Allah nanti dilanjutkan lagi di bulan Syawal, begitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, karena pagi ini saya ada kegiatan
Ya ini tarhib parwe Ramadan di Foslam. Mungkin Bapak Ibu yang ingin periksa gratis ada ya di Masjid As-Salam Gedawang Permai. Kita akhiri dengan wal asri dan doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.